Kepada para siswa, selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran sosiologi. Saya harap Anda dalam kabar baik dan selalu jaga kesehatan, apalagi di dalam masa pandemi ini, ya, supaya kita bisa terhindar dari pandemi ini. Maka saran Bapak, laksanakan protokol kesehatan di lingkungan keluarga masing-masing. Kepada para siswa semua, bahwa pembahasan kita, ya, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pada materi yang baru di semester 2, ya. Materi baru di semester 2, ya, atau di dalam hal ini adalah bab 4, yaitu tentang pelaksanaan pemberdayaan komunitas yang berbasis kearifan lokal, di mana di dalam ilustrasi yang saya paparkan ini, ya, bagaimana pemerintah, ya, dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, baik, ya, masyarakat muda, entah itu Karang Taruna atau organisasi keagamaan, ya, digerakkan oleh pemerintah supaya memiliki, ya, daya guna dan daya manfaat, ya, dan daya manfaat yang akan dikembangkan, ya, terkait dengan kearifan lokal masing-masing. Berarti ini menandakan bahwa antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama di dalam pemberdayaan, ya, di mana pemberdayaan ini mereka akan lebih menerima peningkatan kesejahteraan, mungkin dalam hal peningkatan bidang ekonomi, atau mungkin peningkatan di dalam bidang teknologi, ya, dalam bidang pekerjaan. Pendek kata, dengan pemberdayaan komunitas ini, masyarakat akan meningkat kesejahteraannya, ya. Baik, kepada para siswa semua, ya, jadi pemberdayaan itu dapat menjadi jalan bagi masyarakat di dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, ya. Nah, apakah Anda ini setuju atau tidak, ya, nanti bisa Anda utarakan opini atau pendapat Anda, ya. Baik, sebelum Bapak menjelaskan lebih mendalam, ya, tentang pemberdayaan komunitas yang berbasis kearifan lokal, ya, maupun pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri, maupun jenis-jenis, ya, atau program yang dilaksanakan di dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, ya, maupun yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, ya. Baik, kita akan memaparkan apa tujuan pembelajaran di dalam materi ini, ya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi mengenai kearifan lokal, peserta didik mampu mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di lingkungannya dengan tepat, ya. Yang kedua, melalui kegiatan analisis artikel tentang pemberdayaan komunitas dan pelaksanaannya, peserta didik mampu memahami strategi pemberdayaan yang dilakukan
oleh suatu kelompok masyarakat dengan tepat, ya. Yang terakhir, melalui kegiatan observasi dan penelusuran internet, peserta didik dapat memahami dan memberikan contoh nyata pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal di lingkungan sekitar secara santun, ya. Nah, itu tujuan target yang hendak kita capai di dalam materi ini, ya. Nah, materi ini kita bagi menjadi tiga bahasan, ya. Dalam bab ini terdiri dari 3 bahasan. Yang pertama adalah tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, ya. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan komunitas, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, itu bisa Anda pahami, ya. Nah, bagaimana pemerintah atau masyarakat secara mandiri melaksanakan pemberdayaan komunitas yang berbasis kearifan lokal, ya. Kemudian yang ketiga, bahasan ini, ya, kita akan mengenal berbagai program pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal, ya. Nah, kita membahas tentang bahasan yang pertama atau yang A, tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, ya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas, ya, yang dilaksanakan di masyarakat kita, itu mengacu kepada kearifan lokal masing-masing. Dalam hal ini, antara masyarakat yang satu atau komunitas yang satu dengan komunitas yang lain akan memiliki bentuk yang berbeda-beda, ya. Namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya atau value yang ada di dalamnya memiliki hakikat yang sama, karena itu diambil dari kekayaan budaya masyarakat, ya. Nah, jadi di dalam bahasan ini kita bagi menjadi beberapa sub, yaitu komunitas, yang kedua kearifan lokal, ya. Apa yang disebut dengan komunitas? Apa yang disebut dengan kearifan lokal, ya. Nah, ini komunitas itu, ya, berasal dari bahasa Inggris community, ya. Community. Kemudian menjadi bahasa Indonesia komunitas, ya. Nah, apakah komunitas dengan masyarakat itu sama atau tidak? Ya, komunitas dengan masyarakat itu sama atau tidak? Ya, masyarakat dan komunitas itu memiliki satu perbedaan pada jumlah kelompok. Di dalam komunitas relatif lebih kecil dari bentuk masyarakat, ya. Society atau masyarakat lebih besar daripada komunitas atau community. Jadi bisa dikatakan bahwa komunitas itu juga merupakan bagian dari masyarakat, ya. Nah, di dalam masyarakat itu sebagai suatu kelompok sosial yang sengaja dibentuk, ya, yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan kesamaan nilai yang dianut, ya, itu komunitas, ya. Di mana kelompok sosial ini sengaja dibentuk, ya, yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan kesamaan nilai, ya. Misalnya komunitas
Jadi misalnya di dalam komunitas anak jalanan, ya, komunitas anak jalanan mereka terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan kesamaan nilai, ya. Jadi mereka menganggap bahwa di antara para anggota komunitas anak jalanan ini memiliki perasaan yang sama, memiliki perasaan senasib, ya, memiliki keadaan yang sama, merasa sepenanggungan, ya. Mungkin Anda bisa menyebutkan contoh yang lain, tidak hanya komunitas anak jalanan, ya. Misalnya komunitas pemulung yang mereka membentuk satu kelompok sosial yang ada di sekitar tempat pembuangan akhir, ya, tempat pembuangan sampah yang ada di suatu daerah. Mereka memiliki suatu kepentingan yang sama, yaitu memiliki pekerjaan untuk, ya, memiliki keadaan yang sama, ya. Mereka mencari barang-barang bekas, mereka memiliki nasib yang sama, memiliki kondisi yang sama. Itu komunitas pemulung, ya. Saya yakin Anda bisa memberikan satu contoh bentuk komunitas di mana mereka memiliki kesamaan kepentingan dan kesamaan nilai yang ada di dalamnya, ya. Kepada para siswa semua, kita kenal ada beberapa jenis komunitas yang kita ketahui, ya. Yang pertama adalah komunitas modern, ya, komunitas modern, ya. Komunitas modern bisa Anda ketahui suatu kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang sama dalam bidang olahraga, ya, memiliki nilai kesehatan yang sama, ya. Saya berikan contoh komunitas, ya, sepeda, ya. Komunitas sepeda itu merupakan satu kelompok di mana mereka punya kepentingan terhadap usaha menjaga kesehatan, apalagi di dalam masa pandemi ini, ya. Apalagi di dalam masa pandemi ini, kesehatan dianggap satu nilai atau suatu value yang sangat berarti bagi mereka, ya. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat atau komunitas tradisional, ya. Mereka atau kelompok masyarakat tradisional membentuk satu kumpulan atau suatu wadah yang didasarkan atas kepentingan yang sama dan didasarkan atas nilai yang sama, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sudah saya singgung di dalam penjelasan tadi, adanya komunitas atas dasar kesamaan kondisi atau keadaan. Biasanya di tempat pembuangan akhir sampah itu ada sekelompok, ya, sekelompok orang yang memiliki pekerjaan untuk memulung, ya, atau mengumpulkan atau mengambil barang-barang yang memiliki nilai manfaat, ya, memiliki nilai manfaat yang akhirnya
mereka bisa menjual demi kepentingan di dalam pendapatan atau dalam kepentingan ekonomi. Ya. Nah, inilah jenis-jenis komunitas yang saya ambilkan dari masyarakat modern. Sekarang sedang banyak di mana-mana orang bergerak untuk membentuk kelompok olahraga bersepeda. Mereka punya kepentingan bersepeda akan mewujudkan kesehatan, dan kesehatan akan membentuk kekebalan tubuh atau imunitas, dan imunitas tersebut bisa menjawab tantangan masa pandemi saat sekarang. Ya, baik, itu jenis-jenis komunitas yang kita ketahui di dalam satu masyarakat tradisional, masyarakat modern, dan masyarakat yang memiliki kesamaan kondisi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah unsur-unsur di dalam komunitas, ya. Unsur-unsur yang ada di dalam komunitas. Ya. Pertama, adanya unsur seperasaan. Ya. Unsur seperasaan. Ya. Mereka memiliki perasaan yang sama. Ya. Mereka memiliki satu nasib yang sama, ya, memiliki suatu keadaan yang sama, yang akhirnya mereka menganggap dirinya itu sebagai kami. Sementara kelompok sosial yang lain yang tidak seperasaan dengan mereka, mereka sering membedakan dengan istilah mereka. Ya, dengan kami yang dia sebutkan tadi sudah menunjukkan satu bentuk bahwa mereka memiliki perasaan yang sama. Ya, ya seperti contoh komunitas anak jalanan tadi. Ya, mereka tidak memiliki atau rumah tidak dianggap atau belum dianggap sebagai tempat dalam sosialisasi. Mereka lebih banyak sosialisasi di jalanan. Komunitas pemulung tadi juga sama. Mereka memiliki nasib yang sama, memiliki suatu keadaan yang sama sehingga menyebut dengan kata kami. Sementara kelompok yang lain yang tidak seperasaan dengan mereka, dia sebut dengan mereka. Ya. Yang kedua yaitu sepenanggungan, ya, sepenanggungan. Jadi karena memiliki kondisi dan nasib yang sama, sehingga mereka memiliki suatu ikatan, ya. Karena mereka memiliki kondisi nasib yang sama, maka ya terbentuklah ikatan di antara anggotanya, ya. Nah, ikatan yang kuat di antara mereka itu mendorong seseorang memiliki kesadaran di dalam komunitasnya, ya. Ikatan yang kuat di dalam kelompoknya tadi mendorong seseorang, ya, sadar akan peranannya di dalam kelompoknya, ya, satu nasib, satu keadaan, ya. Yang ketiga, saling memerlukan, ya. Jadi setiap anggota komunitas itu biasanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain, ya. Kondisi inilah yang menyebabkan atau menimbulkan suatu perasaan ketergantungan satu sama lain, ya. Jadi di dalam memenuhi kebutuhan fisik ataupun psikologisnya, ya, hubungan erat itu dijadikan interaksi dalam komunitas dalam saling ketergantungan di antara mereka, ya. Walaupun mereka bukan saudara-saudara, tapi ya, ikatan yang kuat di antara mereka sehingga mereka saling memerlukan
antara individu yang satu dengan. Demikian pembelajaran tatap muka hari ini. Saya akhiri sekian. Ya, di dalam pembelajaran ini yang terpenting Anda bisa mengambil intisari dari pembelajaran yang Bapak sampaikan. Ya, akhir kata sebelum berpisah, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan salam sehat, tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, hindari kerumunan, selalu memakai masker dan cuci tangan. Ya, demikian, sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya pada materi kelanjutan dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih.